mengutip ayat Al-Quran At-Taubah ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Baget, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah melihat cuplikan video di awal tadi, saudara? Ya, kita tidak perlu membaca lagi ayatnya, dan kita tidak perlu lagi mentafsirkan apa yang mereka imani. Biarkan saudaraku, mereka sendiri yang membaca, dan mereka sendiri yang menafsirkan, dan mereka sendiri yang sebarkan. Nah, sekarang yang ingin kita bahas apa? Ayo kita lihat apa kata firman Tuhan. Sehingga kita tidak salah memahami, kita tidak salah mengerti, dan kita tidak salah melangkah, lalu kita tidak salah juga melakukan. Firman Tuhan itu begitu luar biasa mengajarkan kita Bapak Ibu. Saya belum pernah menemukan di kitab manapun selain di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil. Betapa luar biasanya firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita, saudara. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk memerangi orang yang tidak seiman dengan kita. Firman Tuhan tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Injil apalagi tidak pernah tertulis, saudaraku, perangilah orang yang tidak seiman denganmu. Perangilah orang yang tidak sepaham denganmu. Perangilah orang yang tidak seagama, seakidah denganmu. Tidak pernah Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sebelumnya kita tidak mengenal Tuhan. Sebelumnya kita tidak mengenal kebenaran. Sebelumnya hidup kita bukan di dalam firman Tuhan. Setelah Tuhan memilih kita dari sekian banyak orang Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita beriman, percaya, bertakwa, dan kita tinggal di dalam firman, di mana firman yang kita imani tidak pernah membeda-bedakan antar kita dengan sesama kita, saudaraku. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Baget, saya mengajak saudara semua untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam Injil Lukas 6 ayat 27. Nanti saya akan baca ayat 28 juga Bapak Ibu. Di ayat yang ke-27, apa kata Tuhan di situ? Tetapi kepada kamu, kepada kita semua Bapak Ibu, di mana firman Tuhan ini tertulis 2022 tahun yang lalu, Adonai Yeshua HaMashiach mengatakan kepada para muridnya, dan di hari ini, di detik ini, firman yang sama berbicara kepada saudara dan saya. Firman yang sama mengatakan, tetapi kepada kamu, artinya kepada kita semua, yang mendengarkan aku, yang mendengarkan firman, yang mendengarkan perkataan Tuhan. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Luar biasa, saudara. Apa kata Yeshua? Kasihilah musuhmu. Apakah Yeshua berkata, bencilah musuhmu? Perangilah musuhmu? Usir musuhmu? Tidak, saudara. Yang dia katakan adalah, kasihilah musuhmu. Siapa yang berkata? Yeshua HaMashiach. Kepada siapa dia berkata? Kepada manusia. Kepada para murid pada waktu itu dan kepada kita saat ini. Firman yang sama berbicara kepada kita malam ini yang mendengarkan video ini Bapak Ibu. Apa kata firman? Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kenapa tepuk tangan Bang Pendi? Luar biasa firman Tuhan. Maka kita harus memberikan apresiasi. Ya, apresiasi kepada siapa? Kita berikan kepada kita sendiri Bapak Ibu. Di mana kita bisa beriman, percaya, bertakwa, tinggal dalam firman. Di mana firman ini diolok-olok oleh orang dunia.
Di mana firman yang begini saudara dihina, dicaci maki oleh dunia. Bayangkan saudara, mereka berkata firman Tuhan sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah. Bayangkan bagaimana firman Tuhan yang dianggap palsu masih menulis kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana kalau mereka jumpai yang asli saudara? Ya, luar biasa firman Tuhan. Maka kita harus bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita harus bersuka cita saudara. Kenapa kita suka cita? Karena di antara banyak pencemooh, termasuk saya dulu pencemooh, kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang beriman kepada firman yang dibenci oleh banyak orang. Saudara melihat di media sosial, bahkan saudara juga detik ini bisa membaca di kolom komentar kita. Betapa banyak orang dunia hadir di kolom komentar Injil Habaget dengan maksud dan tujuan hanya untuk menghina dan mencemooh firman Tuhan. Nah, yang seperti ini mereka hina. Yang seperti ini mereka cemooh Bapak Ibu. Maka kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, agar firman ini benar-benar melekat di pendengaran kita, melekat di hati kita, melekat di pikiran kita, sehingga firman ini yang bisa mengubah hidup, perilaku, tingkah, budi pekerti kita. Bukan yang lain saudara. Maka saya sering sekali katakan kepada Bapak Ibu semuanya, supaya setiap hari saudara harus bergaul karib, dekat erat, melekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana Bang Pendi? Baca firman Tuhan. Jangan saudara baca yang lain. Boleh baca yang lain sebagai referensi, tetapi ingat pegangan kita itu bukan ajaran yang lain. Tetapi pegangan kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saudara. Nah, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Apabila ada orang yang membenci kita, dan hari-hari ini Bapak Ibu banyak sekali orang yang membenci kita, menghina, mencemooh, mengolok-olok iman percaya kita kepada Adonai Yesus HaMashiach. Apa kata firman Tuhan? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Bagaimana caranya berbuat baik Bang Pendi? Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah mereka dan Tuhan melembutkan hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu hari firman ini akan berbicara kepada hati mereka, akan mengetuk hati mereka, akan mengetuk pendengaran mereka, dan akan membuka mata rohani mereka. Di situ mereka akan melek nantinya. Kalaupun mereka tidak akan melek di dunia ini, mereka akan melek di akhirat nanti saudaraku. Di mana mereka akan meraung-raung, mereka akan menangis, mereka akan menyesal, dan mereka akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan orang itu ke dunia. Walau sesaat. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka bisa percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Tetapi waktu itu, waktunya sudah terlambat. Waktunya sudah selesai Bapak Ibu. Ya, kapan selesai waktu? Ketika hari Tuhan datang. Kapan hari Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Kapan hari Tuhan datang Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, jangan jemu-jemu kita memberitakan Injil. Karena inilah tugas yang sangat mulia yang Tuhan perintahkan langsung kepada saudara dan saya. Amanat agung itu diperintahkan langsung oleh Tuhan. Bukan gereja, bukan organisasi, bukan sinode, bukan pendeta, dan bukan penginjil yang memerintahkan. Tetapi Adonai Yesus HaMashiach, firman langsung yang memberikan mandat ini kepada saudara dan saya. Makanya firman Tuhan juga berkata, celakalah kalau kita tidak memberitakan Injil. Ya, dan di ayat yang lain dikatakan, ada waktu, tidak ada waktu. Baik atau tidak baik, firman Tuhan harus kita beritakan, harus kita sampaikan. Saudaraku, di ayat yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, saudara. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyak hari ini kita melihat orang-orang di sekitar kita membenci, menghina, mengolok-olok iman kekristenan. Ada rasa kedagingan kita untuk membalas Bapak Ibu, karena daging kita tidak sanggup melihat orang-orang yang menghina iman kita. Tetapi firman Tuhan sekali lagi menegaskan kepada saudara dan saya, firman Tuhan menyuruh
Saudara dan saya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Artinya apa Bang Pendi? Firman Tuhan sangat melarang kita untuk membalas. Firman Tuhan melarang kita untuk membalas, sangat melarang kita. Dan firman Tuhan tidak pernah mengizinkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, karena dia sudah menghina saya harus hina dia. Tidak, Bapak Ibu. Ya, tidak. Maka kita perlu belajar akan firman Tuhan. Kita baca kitab, kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita, saudara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita, supaya Tuhan membukakan setiap rahasia firman kepada kita. Karena firman yang kita baca, yang kita imani, firman itulah yang bisa mengubah hidup kita, pikiran kita, tingkah laku kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, sehingga benarlah kata firman Tuhan, kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bila kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita bukan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi kita semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin dekat dengan kuasa kegelapan. Dan sifat-sifat kuasa kegelapan itu akan nempel pada kita, Bapak Ibu. Apa itu sifat kegelapan? Apabila ada orang yang membenci kamu, kamu harus benci dia. Kamu harus balas dia. Kamu harus perangi dia. Kamu harus hancurkan orang itu. Ini kuasa kegelapan. Menyuruh kita dari kebalikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, itu kuasa kegelapan. Firman Tuhan menyuruh kita, kuasa kegelapan melarang kita. Firman Tuhan melarang kita, kuasa kegelapan memerintahkan kita. Ini apabila kita dekat dengan Tuhan dan apabila kita jauh dengan Tuhan dan apabila kita dekat dengan kuasa kegelapan. Kalau dekat dengan kuasa kegelapan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan larang. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang tidak disenangi oleh kuasa kegelapan. Apa yang tidak disenangi oleh kuasa kegelapan? Mengasihi musuh, mendoakan musuh, mengampuni musuh, melepaskan berkat kepada musuh. Ini tidak disukai oleh kuasa kegelapan. Dan ini paling disukai oleh Tuhan, saudaraku. Maka dari itu kita harus sering dan sesering mungkin membaca firman Tuhan. Baik saudaraku para pencinta Sinar Injil Habaget, kiranya dua firman Tuhan yang saya baca ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan kita luar biasa? Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk kita menghafal. Tuhan menyuruh kita untuk kita melakukan, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menghafal firman, cuma Tuhan menyuruh kita untuk melakukan firman. Maka jadilah kita bukan sekedar pembaca dan pendengar, melihat, tetapi jadilah kita sebagai pelaku firman. Baik saudaraku para pencinta Sinar Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Supaya banyak jiwa bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan banyak jiwa bisa datang kepada Tuhan. Dan banyak jiwa bisa menemukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.